Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang menjadi trending hari ini begitu kan, terkait dengan ya pondok pesantren ya Az-Zaitun begitu ya. Al-Zaitun begitu. Artinya apa? Kalau kita melihat siapa sih sebenarnya sosok yang menjadi backingan di belakang pondok pesantren Al-Zaitun ini begitu kan ya. Banyak spekulasi, ada bin begitu kan, ada jenderal dan sebagainya begitu. Kenapa kok bisa memelihara seperti itu begitu kan? Karena pada akhirnya ya kita lihat saja bahwa Panji Gumilang ini kan lulusan Gontor kalau nggak salah begitu ya. Dia seorang pesantren ya, seorang lulusan pesantren di situ begitu kan. Dari curhatan dari TV One kemarin mengatakan bahwa ini sudah melanggar dengan ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam kita begitu, tidak sesuai dengan hadis dan Al-Qur'an begitu. Ini banyak menjadi spekulasi begitu kan. Ternyata saya lihat bahwa pidato-pidato mereka banyak ngaku komunis ya, lalu kemudian memberikan kebebasan di situ begitu kan ya. Terus kemudian apa ya yang kemudian bertentangan dengan agama, masih banyak di situ. Tetapi yang saya lihat bahwa siapa sosok yang sebenarnya yang di belakang mereka begitu. Tetapi ada berita yang menarik di sini ya. Ini backingan Panji Gumilang dari Pak Kumis hingga KSP Muldoko dibongkar salah satu pendiri Az-Zaitun. Siapa Pak Kumis itu kita tahu ya. Kita tahu di situ begitu kan ya, bagaimana dengan ya dengan kaitannya dengan Pak Muldoko di situ begitu. Tetapi kalau memang benar, kenapa Pak Muldoko membiarkan itu begitu ya? Terus kenapa sebagai sebagai anak buah Pak Jokowi begitu membiarkan ini? Jangan-jangan siapa begitu kan ya yang membuat ini begitu kan? Kok bisa memang dulu itu kalau kita lihat Al-Zaitun itu kan memang dengan basisnya pesantren di situ ya sesuai dengan ajaran agama. Tetapi setelah dipimpin oleh Panji Gumilang nih kok ada apa begitu kan ya? Tetapi kita lihat saja nanti ya bagaimana perkembangannya. Kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen backingan Panji Gumilang, Pak Kumis, dari Pak Kumis hingga KSP Muldoko dibongkar salah satu pendiri Al-Zaitun begitu ya. Bahkan banyak sekali, apa karena Panji Gumilang sulit disentuh oleh hukum? Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena masih terafiliasi kepada ya kabarnya jenderal luar biasa di belakang mereka begitu. Tetapi yang namanya hukum, namanya apapun kepada bangsa kita begitu, apalagi merubah bangsa kita begitu kan secara demokrasi ya, beralih kepada Islam begitu ya. Ini kan kesalahan besar begitu kan. Bahkan ya ini berarti beliau itu pro NII ya, ini si Kumis ya baplang ama tukang begal partai emang apa ini ya. Oh, ternyata ada sutradanya drakor yang kemarin. Pantesan keluar-keluar begitu kan di situ aman-aman aja begitu. Ternyata ada backingan luar biasa di situ. Kenapa hukum itu tidak bisa seperti itu kepada orang-orang yang kemudian punya peran penting begitu kan? Ya, inilah hukum Indonesia begitu. Sampai kapanpun tidak akan pernah maju kalau masih ada pilih kasih begitu kan. Makanya hukum begal partai ya orang mungkin bagi mereka ya sah saja dan kira begitu. Ini penyakit wajib dibasmi ya. Manusia sesat kok banyak yang membackingi. Segitu parahnya negeri ini begitu ya. Ya, karena pada hakikatnya sebegitu parahnya negeri ini yang mau dipimpin begitu ya. Ya mungkin dengan cita-cita ingin jadi presiden di situ, ingin menjadi kerajaan di situ begitu ya. Mau tidak mau kan seperti itu begitu ya. Ya, tidak logis lah di demokrasi modern itu berbagai hal yang dilakukan begitu. Tapi kenapa para aktivis sekarang itu kok begitu tidak bersuara terkait dengan adanya kasus seperti ini begitu kan? Walaupun demo besar-besaran seolah-olah tidak ada action sama sekali begitu kan? Bagaimana dengan MUI begitu kan? Bagaimana dengan NU yang ini? Bagaimana untuk menyikapi ini dengan Muhammadiyah dan sebagainya? Bagaimana untuk menyikapi begitu ya? Terkait dengan pondok pesantren Az-Zaitun ini, apakah melanggar atau tidak begitu kan? Saya tidak bisa menjustis karena yang menjadi patokan itu adalah ya tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah di situ begitu kan. Ya, kalau ada ucapan seperti itu baru saya ngomong di situ begitu kan ya. Karena saya tidak bisa berani mengatakan bahwa itu adalah sesat atau apa begitu kan. Karena pada hakikatnya yang saya lihat bahwa memang tidak sesuai dengan ya hadis dan Al-Qur'an di situ begitu ya. Bahkan ini Pak Kumis, siapa mereka begitu ya? Aku ya udah bilang banyak jenderal di belakang Al-Zaitun dari beberapa residen sebelumnya. Apakah ini akan dipelihara oleh negara ya demi menyorakan satu menjadi calon presiden? Apakah diambil manfaatnya di situ begitu kan ya? Atau diambil apa begitu? Ada apa begitu kan? Kita lihat saja nanti begitu ya.
Siapa yang tiba-tiba mendekati Az-Zaitun begitu ya. Bahkan bocoran-bocoran seperti ini kita tahu begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, backingan Panji Gumilang dari Pak Kumis hingga KSP Muldoko dibongkar salah satu pendiri Az-Zaitun begitu ya, dikutip dari ya Gelora atau sumber beritanya dari DSW ya. Bahkan ya, tindakan dari Panji Gumilang dalam beberapa tahun ini meninggalkan tanda tanya bagi masyarakat. Ya, pasalnya seakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun seakan tidak tersentuh hukum. Bahkan tidak sedikit pun yang mempertanyakan hal itu, siapa yang berada di belakang atau backingan Panji Gumilang ya. Beredar di media sosial backingan Panji Gumilang dari Pak Kumis hingga KSP dibongkar ya oleh Iman Supriyatno ya, salah satu pendiri Al-Zaitun begitu. Dulu itu kan Al-Zaitun kan baik begitu di situ begitu kan. Maksudnya ketika dipimpin oleh dipimpin oleh Panji ini begitu kan. Ya naik drastis di situ begitu kan. Tapi tahu-taunya kok menyimpang seperti ini begitu. Kok masih ada yang percaya seperti itu? Ya, karena bangsa kita manusia itu kan tidak lepas dari hal yang namanya seperti ini begitu ya. Iman menjelaskan bahwa orang umum di elit sudah tahu Al-Zaitun itu Pak Kumis ya, punya Pak Kumis. Kita semua juga tahu siapa Pak Kumis, namun saat ini telah dilegasikan pada generasi yang sudah yang lebih muda paparnya. Sekarang itu yang dekat sekali dengan punya posisi penentu yaitu seorang kepala staf kepresidenan Pak Muldoko ya, jelas Iman. Saya sendiri prihatin ya, kenapa kemarin masih berbangga-banggakan dan sebagainya, ini Pak Muldoko bagaimana begitu ya. Apakah ini terbukti? Mari kita baca ya. Selain itu, Iman juga menjelaskan bahwa yang namanya MYR Agung Sedayu yang notabene adalah adik Panji Gumilang yang merupakan agen Interpol di BIN Badan Intelijen Negara. Wow, ternyata backingannya apakah benar seperti itu begitu kan ya. Ya kita lihat saja bagaimana prosesnya begitu kan ya. Seperti ini seharusnya kan Pak Jokowi kan meminta klarifikasi kepada orang-orang NU, kepada Muhammadiyah, apakah benar ini ajaran atau tidak begitu kan, ajaran-ajaran yang baik atau tidak begitu kan. Ya ini jangan sampai menjadi bumerang begitu bagi masyarakat begitu, sehingga tidak tersentuh hukum sama sekali begitu kan. Bahkan terkesan bahwa hukum ini adalah tumpul ke ke atas begitu ya. Bahkan itu yang mendapatkan mandat dari Muldoko itu mengakses ke Polres, ke Polda, dan ke Mabes Polri. Siapa mereka? Iman menjelaskan jika dengan kekuatan seperti itu Panji Gumilang berani ngomong apapun, dia yakin tidak ditangkap. Selain itu, Iman juga mengatakan jika dirinya mendapatkan informasi jika Panji telah melakukan komunikasi dengan Tel Aviv ya, yang merupakan ibu kota Israel, dalam waktu dekat Panji akan ke Tel Aviv. Wah, ada apa begitu? Siapa yang membiayai dan siapa yang mendanai ini semua begitu kan? Hal ini terjadi karena saat Az-Zaitun sedang dalam masalah ya pembayaran ya ke bank-bank. Sedangkan Mustafa Nahrawardaya selaku founder ya Indonesia ya Stream Analysis ya forum menegaskan bahwa semua orang itu ya tahu siapa Pak Kumis. Bahkan Pak Kumis itu rahasia umum ya. Sebenarnya kalau itu adalah Hendro Priyono, bahkan pada tahun 2022 itu nantang dan mengatakan siapa yang melawan Az-Zaitun akan saya hajar. Ya, terang Mustafa di video yang diposting ya. Sedangkan dalam mengatasi masalah Panji Gumilang sebagai pendiri Az-Zaitun, pihak Pemprov Jabar telah mengundang MUI, kelompok agama, dan kelompok lain yang terdekat. Bahkan hal tersebut diungkap Wakil Ketua ya Gubernur Jawa Barat ya Ruzanul Ulum yang menyampaikan dalam pertemuan pada 20 Juni ya Gubernur Jabar pihak terkait telah memutuskan untuk ya membuat tim untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan UU mengungkapkan jika Panji telah mengontak dirinya dan menyatakan siap untuk melakukan pertemuan ya. Kita lihat saja nanti bagaimana pertemuan-pertemuan seperti ini, apakah memang ajaran-ajaran yang melanggar terkait dengan konstitusi, dengan ajaran-ajaran agama dan sebagainya begitu kan. Kita harus tahu siapa mereka begitu. Tetapi beredar yang video sudah seperti itu begitu. Videonya kan sudah beredar begitu kan. Siapa di belakang ini begitu kan, kok bisa ya bisa menguasai seperti ini? Bisa saja ini nanti ya yang apa namanya para anggotanya, terus kemudian bisa saja ini terus menerus dijadikan sebagai alat politik di situ begitu, bisa saja berterafiliasi kepada salah satu calon presiden begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast Rakyat ini.